Jadi kalau untuk berapa usia yang ideal? Kalau ditanya usia yang ideal adalah kembali lagi kita harus melihat kurva pertumbuhan anak kita masing-masing. Contoh anak kita yang lahir dengan berat 3,5 kilo dengan bayi yang lahir usianya 2,5 kilo, berat idealnya belum tentu sama di usia 1 tahun. Misalkan dia mencapai 9 kilo atau 10 kilo, belum tentu sama. Karena tadi ada namanya rate atau laju pertumbuhan, bulan ke bulannya gimana. Contoh, kalau kita bilang bayi perempuannya usia 1 tahun ini harus 9 kilo. Ternyata 9 kilo itu anak kita mencapai 9 kilo, ternyata dalam periode itu sebetulnya harusnya harapan berat badan idealnya bukan 9 kilo. Harusnya misalkan 9,5 atau misalkan 10 kilo. Jadi bedanya di situ, Mbak. Kita bisa lihat itu dalam kurva pertumbuhan. Jadi nanti bisa lihat di kurva pertumbuhan WHO-nya, atau kalau mudah kita punya namanya di IDAI itu ada aplikasi Primaku. Jadi itu aplikasi digital ya untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi di situ kurva pertumbuhannya sudah ada. Jadi misalkan setiap kali kunjungan ke dokter atau ke dokter anak bisa dimasukkan beratnya berapa, panjangnya berapa, tingkat kepalanya berapa, lalu dilihat dari titik-titik pengukuran itu akan dilihat apakah kurva dia tumbuh baik, bagus, naik begitu, atau pada satu sisi kayak tadi saya jelaskan sebelumnya, apakah dia melandai atau malah turun. Ya, jadi kalau ditanya rata-rata berat badan ideal berbeda tiap anak. Kalau usia 1 tahun biasanya anak-anak usianya 1 tahun, perempuan bisa 9 kilo, laki-laki bisa sekitar 10 kilo. Tapi apakah itu berlaku pada semua anak? Jawabannya tidak. Karena ada namanya rate pertumbuhan. Jadi berapa anak kita bertambah berat sesuai dengan per bulannya hingga nanti usianya mencapai usia 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Kalau usia 1 ke 2 tahun biasanya untuk monitor berat, monitor panjang, kita lihat itu per 2 bulan. Jadi seperti itu jawabannya. Begitu pula untuk tinggi ya. Nah, untuk tinggi badan ini kan kadang-kadang pertanyaan orang tua, anak saya bisa tinggi nggak sih gitu ya, atau anak saya nanti akan stunted nggak? Ini kan banyak jadi pertanyaan orang tua ya. Jadi begini, untuk tinggi badan anak ada namanya tinggi potensi genetik ya. Jadi seberapa sih anak kita bisa mencapai pertumbuhan tinggi akhir yang optimal. Tapi ini sesuai dengan genetik kedua orang tuanya. Jadi berapa tinggi ayahnya, berapa tinggi ibunya. Nah, itu nanti akan diukur sehingga didapatkan range atau rata-rata hingga nantinya dia besar seberapa tinggi yang bisa dicapai oleh anak kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk tadi kita sampai di mana ya? Kalau masalah pendek misalkan ya. Anak itu kalau misalkan pertumbuhannya terganggu dalam jangka waktu yang lama, pertama dalam waktu singkat, contohnya yang terganggu adalah berat badannya. Anak kita tuh menjadi kurus ya, atau berat badannya kurang. Malnutrisi dalam jangka waktu yang lama akhirnya menyebabkan gangguan pertumbuhan panjang atau tinggi badan. Ya, jadi kalau gangguan atau malnutrisi yang terjadi itu pada jangka waktu yang singkat, contohnya anak kita sakit gitu ya, atau misalkan anak kita makannya lagi mandek nih, lagi GTM atau misalkan diare, itu biasanya beratnya akan turun. Yang pertama jadi berat dulu, bukan tiba-tiba tinggi badannya yang berkurang gitu ya. Tapi kalau misalkan anak kok susah sekali makan, GTM, contoh seperti itu ya, atau tiba-tiba misalkan ibunya bekerja, misalkan ASI-nya jadi berkurang, atau kendala-kendala lain, nah itu biasanya yang pertama terganggu adalah masalah berat badannya dulu, ya. Kalau masalah berat badan ini tidak diatasi dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menyebabkan gangguan pertumbuhan anak, ya. Jadi anak kita tuh stunting gitu, gangguan pertumbuhan. Nah, lama-lama akhirnya jadi apa? Jadi stunted, jadi pendek.
Nah, jadi memang anak itu kan punya tinggi potensi genetik. Nah, sekarang memaksimalkannya, jadi memang nutrisi harus baik, lalu anak dihindari dari sakit. Jadi artinya kalau kita bisa berikan imunisasi, lengkapi imunisasinya. Juga faktor lingkungannya juga harus baik. Seperti itu Mbak Deborah.